Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi dari masalah yang kami angkat yang ada di Seman 1 Cikalongwetan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Muzakir. Nama saya Muhammad Ibrahim Bakti. Nama saya Heru Herlangga. Nama saya Muhammad Isa Al-Mubadid. Dan kameramen kita Muhammad Fajril Supriyanti. Berikut laporan hasil proyek kami yang berjudul Kesadaran Siswa. Topik masalah yang kami angkat yaitu tidak sadarnya siswa terhadap diri sendiri dalam pembelajaran dan terhadap lingkungan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Fadil Muzakir, Heru Herlangga, Muhammad Isa, Muhammad Rifki, dan Muhammad Fajril. Deskripsi masalah: kurangnya kesadaran siswa. Saat kami melakukan penelitian, kami banyak melihat siswa-siswa yang terlihat bajunya masih dikeluarkan, yang sengaja membuang sampah sembarangan, membolos mata pelajaran, mengobrol saat guru menjelaskan, dan siswa yang menjahili siswa lain, mengejek guru saat lain, jajan saat jam pelajaran, dan sering terlambat datang ke sekolah. Sampah baunya menyengat, tidak enak dipandang, kotor, dan menjadi sarang penyakit. Jadwal pengerjaan proyek dan pembagian tugas anggota kelompok. Kami membuat proyek ini pada hari Kamis 4 Agustus 2022. Adapun pembagian tugas yaitu Heru menulis dan membuatlah amplop mengisi format laporan. Saya sendiri menulis, menggambar, dan mengobservasi. Fajril membuat amplop dan sketsa. M. Isa observasi, M. Rifki observasi keliling sekolah. Alasan kami mengambil masalah ini karena kami melihat masih banyak siswa di lingkungan sekolah yang tidak sadar akan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Masih banyak siswa yang melanggar aturan-aturan yang ada. Adapun dampak-dampak negatif dari tidak sadarnya siswa terhadap lingkungan, yaitu rusaknya lingkungan terlihat kotor dan merusak nilai estetika, dan juga menjadi sarang penyakit bagi orang-orang di sekitarnya. Dampak negatif dari tidak sadarnya siswa terhadap pembelajaran, yaitu tidak konsentrasinya siswa terhadap pembelajaran, sehingga pemahaman siswa terhadap pembelajaran menurun. Dan yang terakhir adalah dampak negatif tidak sadarnya siswa terhadap diri sendiri, yaitu siswa tidak punya kedisiplinan dalam dirinya sehingga masa depannya terganggu, hanya bisa melakukan hal negatif. Ini adalah gambar mind mapping yang kami buat. Kesadaran siswa. Yang pertama adalah terlambat datang ke sekolah. Masih banyak siswa atau siswi yang datang terlambat ke sekolah dengan alasan jangkauan transportasi ke sekolah sangat minimal. Yang kedua yaitu baju yang masih dikeluarkan. Terlihat masih banyak siswa-siswi, terutama siswa laki-laki, yang bajunya masih dikeluarkan. Itu terlihat sangat tidak rapi dan tidak mencerminkan seorang siswa. Yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Masih banyak juga siswa-siswi yang jajan dan membuang sampah bekasnya dengan sembarangan. Itu menyebabkan bau sampah yang sangat menyengat, tidak enak dipandang, kotor, dan menjadi sarang penyakit. Yang keempat adalah melanggar tata tertib kelas. Di setiap kelas pasti mempunyai tata tertib tersendiri, tapi masih banyak juga siswa atau siswi yang melanggar tata tertib tersebut. Contohnya adalah membolos saat pelajaran, mengobrol saat guru menjelaskan, mengejek guru, dan jajan saat jam pelajaran. Inilah poster digital yang kami buat. Yang pertama, kesadaran siswa. Mari terapkan. Dekati tertib. Tertib di sini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif yang melanggar aturan sekolah. 2. Rapih. Rapih dalam berpakaian seperti gambar di sini. Santun dalam berbicara kepada guru maupun siswa yang ada di sekolah. Tertib belajar. Artinya saat belajar kita itu harus tertib, tidak boleh bermain-main ataupun mengobrol. Yang terakhir, tidak bolos. Berarti kita harus tetap belajar, jangan sesekali bolos sekalipun.
dan yang harus kita jauhi. Yang pertama, kita tidak boleh masuk ke dalam geng atau membuat geng yang melakukan hal-hal negatif di sekolah. Dan yang kedua, kita tidak boleh membuli siswa ataupun teman kita di sekolah. Dan yang ketiga, kita harus bisa menyesuaikan diri kita untuk berpakaian rapi. Dan ini poster digital kami yang kedua, menerapkan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Jadi cara-caranya itu fokus dalam belajar, contohnya kita harus fokus saat guru menjelaskan saat belajar. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak siswa atau siswi yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kedisiplinan dalam berpakaian. Banyak siswa atau siswi yang terutama siswa laki-laki yang pakaiannya masih keluar. Yang keempat, menerapkan adab bertemu guru. Kita harus menerapkan adab pada guru. Contohnya saat bertemu bersalam pada guru atau mengucapkan salam. Yang kelima, sopan santun dalam berbicara. Bapak Kita harus sopan dalam berbicara seperti ke teman, ke guru, atau ke siapapun yang lebih dewasa atau yang masih di bawah umur kita. Yang terakhir, tidak terlambat datang ke sekolah. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Dan inilah poster manual kami yang berslogan rapikan dirimu, rapikan masa depanmu. Slogan ini kami buat dengan tujuan menyadarkan siswa-siswi akan pentingnya merapikan diri sendiri demi masa depan yang rapi. Masa depan akan terjamin jika kita mampu belajar untuk mengubah sikap. Karena sikap mengubah segalanya. Dengan rajin belajar juga kita bisa membangun masa depan yang cerah. Jangan protes pada proses. Mario Teguh pernah berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. jauhi, hindari, sadari, dan perbaiki. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami, karena yang tidak dapat disampaikan adalah perasaanku padanya. Maaf bila presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna jika aku dan dia dipersatukan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.